Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Masya Allah, semoga lantunan ayat suci Al-Quran yang baru saja kita dengarkan sama-sama menambah ketenangan, kedamaian di hati kita semua, terlebih di bulan Ramadan ini. Saatnya kita meningkatkan segala bentuk amal ibadah kita sehingga mudah-mudahan puasa di bulan Ramadan ini akan menjadi berkah dan pahala buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini sudah ada Ustadz Ahong di hadapan saya. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Saya kalau mau nanya Ustadz puasa apa enggak kayaknya kurang sopan ya. Tapi puasa kan Ustadz ya? Ya, alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan sehat terus ya Ustadz. Ini tadi kalau kita dengarkan di awal tadi dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara kita tadi Syakir Daulay. Surah Al-Baqarah ayat 187. Nah buat Ustadz Ahong sendiri bagaimana sebenarnya pemahaman dan makna dari ayat ini Ustadz? Ya, Mas Bayu, kalau kita lihat di kitab-kitab tafsir, misalnya kalau kita lihat di kitab tafsir ulama Tunisia, Syekh Tahir Ibn Ashur, nama kitabnya At-Tahrir wa Tanwir. Nah, beliau menjelaskan bahwasanya di awal-awal Islam, karena baru pada masuk Islam gitu ya, baru mengenal Islam, dulu pas zaman Nabi masih ada, itu nyangkanya puasa kan nggak boleh makan, nggak boleh berhubungan badan sama istri pas siang Ramadan. Nah mereka menyangka di malam hari juga begitu. Jadi kan bebannya begitu berat gitu ya. Jadi ini ibadah apa penyiksaan gitu kan. Nah makanya para sahabat itu karena Islam baru datang gitu kan. Karena Islam juga diajarkan secara perlahan-lahan oleh Nabi, turunlah ayat ini gitu. Nah ini jawaban Ustadz Ahong melegakan banyak sekali suami istri pasti yang selama ini mungkin ragu-ragu dan juga mungkin belum dapat pemahaman. Iya. Tapi dengan adanya tafsir dari ayat surah Al-Baqarah 187 ini mudah-mudahan menjadi lebih jelas semuanya buat kita, terutama mengenai hubungan suami istri. Iya. Bicara soal suami dan istri, saya mau mengajak Ustadz Ahong dan juga pemirsa teman-teman untuk melihat satu artikel nih mengenai suami dan istri. Ayo kita lihat. Suami tukang bangunan, istri jadi kuli. Kini mereka berhaji. Masya Allah. Barakallah, luar biasa Ustadz nih. Dua-duanya beliau mendapatkan penghasilan, pekerja, mengumpulkan ongkos, dan alhamdulillah
tercapai juga cita-cita untuk menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu pergi haji. Nah, kalau dari kacamata Ustadz Ahong sendiri sebenarnya kan zaman sekarang ya di Hari Perempuan Internasional kemarin ini aja di tahun 2021 tema yang diusung adalah menempatkan perempuan di posisi-posisi penting dan strategis. Artinya kan perempuan ya harus memberdayakan dirinya untuk bekerja gitu loh. Tapi kalau di kacamata Islam, boleh nggak sih istri bekerja, Ustaz? Nah, tadi di ayat 187 surat Al-Baqarah itu ada potongan ayat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian perempuan itu adalah pakaian bagi suami kalian. Dan kalian laki-laki itu adalah pakaian juga bagi istri. Artinya posisi perempuan dan laki-laki itu disetarakan, disejajarkan dalam Al-Quran, yang mana fungsi dari pakaian itu kita tahu ya bisa menutupi, menghangatkan, kalau kita nggak pakai pakaian kan kayaknya gimana gitu ya. Nah itu fungsi bahasa kiasan dalam Al-Quran. Kalau kita kembangkan, kita lebarkan, bahwasanya misalnya suami secara ekonomi gitu udah kerjanya udah mati-matian, udah berusaha keras, tapi penghasilan segitu-gitu aja, nggak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Ya mau nggak mau istrinya membantu gitu kan, kayak tadi di artikel tadi itu seperti itu, istrinya membantu, bahkan beliau berduanya bisa haji gitu ya. Haji, alhamdulillah. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah Islam, walaupun ya perempuan kerja itu bukan sesuatu hal yang mainstream, tapi juga bukan sesuatu hal yang tabu. Kalau yang kita tahu umumnya itu kan Aisyah, Siti Aisyah istri Nabi, itu periwayat hadis. Banyak meriwayatkan hadis. Kalau sekarang, kalau orang banyak intelektual, banyak ilmunya, tentu kan mengajar ya. Ya kalau sekarang guru atau dosen. Betul. Ya, terus ada Siti Khadijah tentu, istri Rasulullah. Beliau saudagar, beliau orang kaya kan. Akhirnya Rasulullah yang memperdagangkan. Memang tidak terlalu banyak contoh-contoh itu tadi yang saya bilang. Tidak, perempuan bekerja di masa Nabi itu bukan sesuatu hal yang tabu ya, Ustaz, ya. Tapi bukan juga yang mainstream gitu pada waktu itu. Nah, jadi kalau diingat-ingat berarti dalam kacamata Islam berdasarkan sejarah ya dibolehkan istri bekerja. Tapi ada syarat-syaratnya nggak? Istri bekerja itu apa syaratnya, Ustaz, di mata Islam? Iya. Jadi kalau dulu kan harus ada izin suami karena budayanya seperti itu ya, Mas Bayu. Harus izin suami segala macam. Ya sekarang izin suami itu bentuk komunikasi. Izin kalau misalnya di awal nikah gitu ya. Di awal nikah udah sepakat nih, Mas aku kerja ya, iya boleh gitu. Nah maka ketika sudah berjalan pernikahan itu, suami nggak boleh dong ngelarang istri. Karena melanggar komitmen dan kesepakatan. Iya begitu, itu di Islam juga atau di hukum fikih itu dibenarkan. Oke, baik. Ustadz, kalau misalnya nih dalam kehidupan yang mungkin sebelumnya kita tahu suami bekerja, istri yang ngurusnya rumah tangga, urus anak dan keluarga begitu. Nah itu kan suami yang bekerja mencari nafkah bukan buat dirinya sendiri tapi buat keluarga. Betul. Maka suami wajib menafkahi istri. Iya. Nah kalau istri yang bekerja wajib nggak suami memberi nafkah? Ya, jadi pada dasarnya suami memberi nafkah itu merupakan kewajiban. Walaupun dia bekerja? Walaupun istrinya juga punya penghasilan? Iya. Itu kewajiban suami. Pertama yang harus dipenuhi oleh suami, apa saja sih yang harus suami nafkahkan kepada anak istrinya? Ya tentu makanan itu makanan sehari-hari, termasuk juga lauknya, gitu ya. Kemudian tempat tinggal, kemudian juga perabotan rumah tangganya, ya. Kemudian kalau butuh asisten rumah tangga itu juga kewajiban suami sekalipun istrinya bekerja.
Oh baik, berarti kalau suami tidak menafkahi istri yang juga punya penghasilan, berarti ya tidak boleh, dosa juga dong? Ya jelas. Oh, Jadi begitu. tergantung kebaikan hati istri. Tapi kan biasanya kalau suaminya nggak bekerja, itu harus diperinci juga nggak bekerja dia nih, Iya. karena males, karena sakit, Atau karena dia banyak uangnya nggak kerja tapi pelit. oh itu Gitu dia. kan. Nah kalau saya sih Ustadz, saya nggak pernah ngasih uang ke istri bulanan. Oh gitu Mas Bayu. Karena semua dia yang pegang. Terus Mas Bayu dong yang dikasih bulanan. Bukan. Oh enggak. Ya jadinya saya terima seikhlasnya aja. Oh gitu. Lillahi ta'ala. Bikin rekening yang lain diam-diam. Oh, gitu. Nggak gitu juga ya. Jangan dong. Jangan. Jadi ya walaupun punya penghasilan, istri tetap punya hak untuk dinafkahi oleh suami. Begitu ya Ustadz? Betul. Ustadz Ahong, di masa pandemi sekarang kan kita tahu masa-masa yang berat buat hampir semua orang begitu. Sehingga buat perusahaan-perusahaan juga terpaksa harus mengambil langkah yang tidak diinginkan, yaitu merumahkan karyawannya. Sehingga banyak pengangguran yang ada di mana-mana, termasuk ya para suami yang tadinya sebagai yang diandalkan untuk mencari nafkah keluarga. Nah ini saya mau mengajak Ustadz Ahong untuk melihat sebuah artikel tentang keadaan istri yang menafkahi suaminya yang menganggur. Nih kita lihat artikelnya. Tuh, istri menafkahi suami yang menganggur. Ya, tapi terlihat suaminya kayaknya bahagia ya. Iya, itu bajunya bagus itu. Kayaknya nggak mungkin deh pengangguran. Mungkin Salah pilih foto gitu ya. Salah pilih gambar itu Mas Bayu. harusnya lebih prihatin begitu. Ya Iya. enggak lah, Ustaz. Oh, enggak gitu. Iya, kan bahagia kalau istri sukses juga kali iya, begitu. iya, iya. Tapi kalau dari kacamata Islam, nih pandangan Ustadz, kalau kita lihat nih ada suami yang menganggur, lalu kemudian istri yang punya penghasilan, maka istrinya menafkahi sang suami. Gimana tanggapan Ustadz? Ya, tadi kita udah bahas bahwasanya menafkahi itu kan kewajiban suami. Ada hal di luar nalar kita, di luar dugaan kita yang membuat itu adalah ujian dalam rumah tangga. Ya seperti merumahkan para pekerja di masa pandemi ini gitu kan. Khususnya suami dulu nih, suami gitu kalau udah nganggur gitu, terus nggak nyari lagi, artinya kan dia malas ya. Kalau nggak nyari lagi nih, maksudnya dia berusaha semaksimal mungkin bisa jualan atau apa gitu ya. Yang penting udah ada usahanya. Kalau dalam Islam sendiri sebenarnya jalan rezeki itu sudah ditebar, tinggal kita mau nggak carinya gitu ya. Yang penting ada usaha sungguh-sungguh. Nah, akan tetapi suami udah usaha, udah maksimal, tapi belum juga membuahkan hasil. Nah, tentu itu ujian dalam rumah tangga. Kalau nggak sabar kan, aduh ngapain ya gue mempertahankan suami kayak gini gitu, pengangguran gitu. Padahal kan suami udah berusaha keras gitu. Sementara istri melihatnya suaminya pengangguran gitu. Sementara gue punya, misalnya gitu, istrinya menganggap dirinya punya gaji nih. Ya jangan seperti itu. Kalau ada ujian-ujian seperti ini dikomunikasikan. Ada sahabat perempuan namanya Zainab binti Muawiyah. Itu istrinya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini ada di kitab namanya Hilyatul Auliya wa Tabaqatil Asfiya. Jadi ceritanya sahabat Abdullah bin Mas'ud ini kan di cover ya kebutuhan rumah tangganya karena dia sebagai orang dekat Rasulullah berdakwah gitu dan istrinya rela gitu. Mas, aku kan udah menafkahi kamu gitu ya, udah memberikan uang bulanan buat kamu, terus buat anak-anak yatim yang kita asuh gitu. Ini nih sebenarnya sodakoh juga nggak sih di jalan Allah gitu, kata Zainab pada Abdullah bin Mas'ud gitu kan. Nah Abdullah bin Mas'udnya bilang, ya aku sih nggak tahu ya dek gitu,
Coba deh tanya ke Rasulullah gitu. Bahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud nih di kitab Tabaqatul Asfiya di Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya dia agak takut juga kalau misalnya itu bukan sedekah, ntar gue nggak dinafkain lagi nih gitu. Nah, Paham nggak? iya. Abdullah bin Mas'ud dia takut juga nih. Ya udah, ada aja yang nanya sana ke Rasulullah, jangan gua takutnya nggak ada. Gitu. Bukan sedekah di jalan Allah, nanti aku nggak dapat lagi dari kamu gitu kan. Karena istrinya nih suka sedekah. Akhirnya datang tuh ke Rasulullah. Sebelum datang lihat ada seseorang perempuan juga yang namanya Zainab juga. Nah itu mau tanya hal serupa. Itu akhirnya karena dia malu langsung bertanya ke Rasulullah, diwakilkan sama sahabat Bilal. Akhirnya yang nanya sahabat Bilal, Rasul ada cewek nih, ada sahabat perempuan Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Dia kan pengusaha, uangnya lumayan lah gitu. Terus dia nafkain suaminya tuh, dia dapat pahala nggak Rasul gitu? Laha ajroni. Kata Rasulullah, dia itu dapat 2 pahala. Pahala sedekah bantu suami, ya pahala ada hubungan kekerabatan gitu dengan orang yang orang dekat kita gitu. Jadi ada 2 pahala. Pahala dia bekerja, pahala dia membantu juga. Gitu. Jadi justru dapat pahala dan berkah berlipat begitu ya. Iya. Kalau suami misalnya nggak punya penghasilan dan istri yang punya penghasilan dipinjam uangnya atau dipinjam gajinya, tadi kan Ustadz bilang ya dalam kondisi begini, baby, sayang, honey, aku lagi nggak punya pekerjaan, kamu dulu ya bebek yang cover kebutuhan kita, nanti hitung aku pinjam, aku ganti, boleh nggak pinjam uang atau pinjam gaji istri? Meminjam itu pada asalnya kan hukumnya boleh gitu, mau minjam siapa aja, mau minjam orang, mau minjam istri, termasuk juga ke istri gitu ya. Namanya dalam sebuah rumah tangga itu pasti ada ujiannya ya, apalagi yang baru-baru nikah misalnya gitu kan. Yang baru-baru nikah bokap nyokapnya bukan konglomerat gitu kan harus merintis dulu tuh. Betul. Merintis. Ada kalanya suami dapat ujian, dapat cobaan gitu. Kalau istrinya dewasa kan ya udah deh, pakai dulu aja mas, gampang, uang mah bisa dicari gitu. Syaratnya yang penting suaminya nggak dapat penghasilan itu karena memang dia udah berusaha, sudah berusaha keras gitu, tapi belum dapat jalan. Tinggal istrinya bersabar, dewasa gitu. Toh ada uang, pakai aja dulu mas. Nanti tapi diganti ya gitu. Tapi diganti ya? Iya jelas. Wajib diganti tapi Ustaz? Wajib dong. Kalau kecuali istrinya, ya udah deh mas buat kamu aja nggak apa-apa. Wah gitu. itu hadiah tuh. Ya iya tadi sedekah. Oh sedekah. Zainab itu tadi kan. Jadi berlipat-lipat ya? Iya. Harusnya betul. Arahin istri untuk mau dapat pahala berlipat-lipat Ustaz. Iya sering-sering sedekah ya. Jadi ya udah sedekahin, dipinjam uangnya, nggak usah diganti, nggak gitu juga kali ya. Iya sedih juga istri, kasihan juga. Iya, katanya nggak bisa jajan, nggak bisa beli, nggak shopping dong. Nah Ustaz, pertanyaan berikutnya. Kalau nih istri nih kerja, suami kerja, tapi mungkin penghasilannya berbeda nih, ya kan? Jadi ya suami sebaiknya memang harus memberi nafkah lah ke istri. Cuma dipirit-pirit, maksudnya pelit begitu Ustadz. Terus si istri mungkin punya inisiatif gitu ya. Iya. Tapi kan kita punya banyak kebutuhan di rumah. Gimana kalau nggak dikasih? Ya udah, gue colong aja deh. Akhirnya sang istri mengambil uang suami tanpa sepengetahuan suami untuk kebutuhan keluarga. Boleh nggak seperti itu, Ustaz? Nah, itu kebetulan ada contohnya tuh di masa Rasulullah. Gimana kayak gitu? Ustaz? Suaminya pelit, namanya Abu Sufyan. Istrinya namanya Hindun. Itu melapor ke Rasulullah. Rasul, suaminya pelit banget gitu. Padahal saya makan aja kurang gitu. Dikasih sih tapi kurang, buat makan doang gitu. Buat makannya aja kurang, apalagi buat shopping gitu kan, buat belanja, buat nge-mall gitu. Aduh boro-boro Rasul, kalau sekarang gitu. Boro-boro Rasul, aduh gimana ya? Ya udah nggak usah pusing-pusing, lu ambil aja sebutuhnya.
Itu ada loh. Sebutuhnya? Iya, iya. Jangan jangan sesuai seinginnya, tapi sebutuhnya gitu. Tapi ini sebenarnya Ustaz, kalau istri nggak tahu ya, bukannya suuzon gitu. Iya, iya. Tapi mungkin bisa salah ngerti sebutuhnya tuh, saya butuh mobil, saya butuh jalan-jalan, saya butuh handphone baru. Itu sebutuhnya Ustaz. Ya artinya butuhnya itu butuh kebutuhan pokok, buat makan, buat melengkapi perabotan rumah. Ya kalau misalnya butuh asisten rumah tangga, padahal mampu nyewa asisten rumah tangga, tapi nggak mau disewain. Nah itu. Ya, ya. Nah, kalau istri bekerja, Ustaz, kan punya penghasilan. Ada yang bilang katanya penghasilan suami itu milik istri, tapi penghasilan istri cuma milik istri. Ya betul itu. Kok bisa betul kalau begitu, secara dasarnya gitu, karena kan kewajiban suami itu menafkahi. Teorinya begitu. Teorinya, tapi dalam praktiknya ya kita komunikasi aja lah gitu. Nggak usah saklek gitu kan. Ya kalaupun mau seperti itu, ya artinya suaminya nih ya kalau mau minjem ke istri ya dicatat, artinya itu dihitung sebagai utang gitu, dihitung sebagai utang. Jadi sebenarnya kan kalau bicara soal kebutuhan SIP itu saving, invest, dan juga protection, ya sebenarnya bisa juga dipenuhi nggak cuma suami gitu ya, Ustaz ya. Tapi juga keluarga yang ada istrinya gitu. Jadi suami dan istri bekerja punya penghasilan ya boleh-boleh aja. Tapi yang jelas komunikasi itu penting supaya tidak ada yang merasa dizolimi begitu ya, Ustaz. Betul. Kalau misalnya istri nyolong duit suami, ketahuan, ditanya nggak ngaku, dosa nggak, Ustaz? Ya kalau suaminya pelit tadi kan nggak apa-apa. Jadi nggak boleh juga, Ustaz. Jadi harus ngaku ya? Ya yang penting suaminya jangan pelit gitu ya. Gitu. Kalau suaminya pelit gitu ya, pelitnya nih nauzubillah min dzalik gitu. Buat makan aja di bahasanya gitu, nggak di brol gitu loh. Di sedikit-sedikit, diirit-irit. Iya, nggak sesuai dengan kebiasaan orang gitulah. Minimal banget misalnya sehari 50.000 nih kasih 25.000, makan apaan? Padahal mampu untuk 50.000. Padahal mampu gitu. Iya, jadi nggak dosa juga sebenarnya ada istri seperti itu. Kita nggak bisa menyalahkan. Ya tergantung lah, lihat kondisi masing-masing nih ya. Kalau nyurinya tanpa alasan gitu kan, padahal udah dicukupin, nah itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Iya. Jadi daripada dicolong istri uang kita, jangan pelit-pelit. Nafkahilah keluarga. Istri nggak ngaku nih. Istri nggak ngaku, sangkain yang ngambil tuyul. Padahal istrinya langsung klinik lagi, musyrik lagi. Iya, makanya. Jadi makanya supaya nggak ada musyrik dan juga dosa-dosa lain, jangan pelit jadi suami ke istri. Nafkahilah sesuai kemampuan. Betul. Siap. Ustaz Ahong, di podcast Ramadan kita hari ini kan lagi ngebahas mengenai istri bekerja. Tadi kan Ustadz bilang, ya kalau tujuannya untuk sama-sama membangun keluarga, meniti, merintis keluarga yang bahagia secara ekonomi, ya boleh-boleh aja. Tapi ternyata Ustadz, istri yang bekerja bukan hanya bisa memberikan manfaat, tapi juga bisa memberikan mudarat, Ustadz. Nih, ada satu artikel yang saya mau kasih tunjuk ke Ustadz. Gara-gara istri bekerja, tuh survei mengatakan gaji istri lebih tinggi jadi alasan suami selingkuh. Duh, aduh, ada gitu. duhnya gitu ya. Duhnya tuh seneng atau sedih gitu ya? Duh, atau duh. Gitu. Nah ini berikutnya 3 faktor utama perceraian meningkat. Gaji istri lebih besar. Kenapa dicerain kalau gaji istri lebih besar ya? Kalau saya saya pertahanin. Betul, aduh. Tapi tanggapan Ustadz gimana mengenai artikel-artikel tadi itu, Ustadz? Iya, pada dasarnya tadi bahwasanya Islam itu mewajibkan suami untuk mencari nafkah. Sudah cari nafkah, ada nafkahnya buat anak dan istri. Kemudian istri ternyata berkarir, kerja di kantor, tentu kan dapat support dong dari suami. Apalagi yang dari nol nih, yang dari nol gitu ya, disupport sama suami, terus dia sampai gajinya besar.
gitu kan, gajinya besar. Artinya kan istri gajinya besar ini ada support dari suami karena suaminya membolehkan, terus komunikasinya lancar, baik-baik aja gitu. Tapi istri yang gajinya sudah besar itu, ya kan, pertama ya jangan merasa Jadi superior gitu. superior, aku lebih dari kamu loh. Jadi gua lebih tuh berhak lebih untuk- banyak loh gajinya daripada lu. Apaan sih? Jadi nggak menganggap suami sama sekali, padahal suami itu kan imam ya. Imam di dalam rumah tangga begitu. Tapi yang kurang ajar itu kalau istrinya sudah setia, dia gajinya besar, juga untuk menyenangkan keluarga. Terus suaminya ini main belakang, selingkuh gitu ya. Nah, banyak yang kayak gitu, Ustaz. Alasannya kan karena memang istri sibuk bekerja, nggak ada waktu untuk ngurus suami. Aku tidak dilayani. Aku tidak. Dodol gitu. Kalau gue jawab dodol, gaji gue kan buat lu gitu kan. Mana gaji mana? Kamu hanya membayar kartu kreditmu, gitu. Jadi banyak saat kejadian ya, Iya. pelakor-pelakor itu muncul karena sang suami nggak diurus sama sang istri, akibat istri terlalu sibuk bekerja. Nah, itu gimana, Ustaz? Ya itu dia tadi, kalau di awal nikah sudah ada perjanjian bahwasanya istri nanti akan bekerja, berarti kan harus ada yang dikomunikasikan, dicatat gitu loh. Dicatat artinya diimplementasikan juga. Resiko-resiko apa nih kalau kita berdua berkarir gitu ya. Kalau saya pribadi misalnya istri berkarir yang waktunya dari pagi sampai sore gitu ya, saya lebih memilih cari kerjaan yang saya lebih bisa fleksibel. Artinya bisa di rumah gitu ya, kita bisa mantau anak-anak gitu. Yang penting jangan ada dusta di antara kita gitu. Baik, Gitu. jadi intinya memang ya kan sekarang sarana komunikasi bisa macam-macam ya, Ustaz ya. Betul. Bisa langsung ngomong secara verbal atau mungkin pakai teks atau nge-like postingan. Iya, betul. Atau enggak DM pakai sosial media atau sekedar mungkin simbol-simbol non verbal, kasih bunga, Iya. bikin makanan supaya tercipta komunikasi supaya nggak ada dusta di antara kita. Nah, di zaman para sahabat atau zaman Rasulullah ada riwayat mengenai pelakor-pelakor ini, Ustaz? Ya, jadi ada hadis dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban bahwasanya Nabi berkata, man afsada imro'atan ala zaujiha falaisa minna. Jadi memang tidak ada, saya belum tahu contohnya ada atau tidak, tapi Nabi pernah bersabda demikian. Artinya siapa yang merusak hubungan hubungan pernikahan, ada pelakor nih, maka dia bukan termasuk bagian dari kita, kata Nabi. Tidak diakui sebagai umat. Jadi kalau kata istri saya nih, kalau ada pelakor atau pebinor gitu, perebut bini orang kan jangan pelakor doang nih, harus adil. Bener. Ada juga pebinor gitu kan. Jadi pelakor dan pebinor ya? Iya. Adil ya, Ustaz? Iya. Jadi ini harus diselesaikan sampai ke akar-akarnya gitu. Kalau kata istri saya, masalah merebut pelakor dan pebinor nih harus diselesaikan hingga akar-akarnya gitu. Kalau masih akarnya belum selesai nih nanti bakalan ada lagi gitu. Artinya kalau sampai misalnya suami ini ya suaminya selingkuh karena ada perempuan lain atau justru sebaliknya istri selingkuh ada laki-laki lain. Nah, Islam itu kalau ada dua ini, kalau selingkuhnya itu sampai melakukan hubungan Suami terlarang, istri, itu kan artinya dia melakukan dosa, ya, melakukan dosa besar. Dalam Islam itu istri diperbolehkan mengajukan cerai apabila suami melakukan hubungan di luar nikah gitu. Hubungan badan di luar nikah dengan orang lain. Iya, itu udah sampai taraf situ ya. Kalau udah sampai taraf situ, ya istri boleh mengajukan cerai. Atau misalnya si laki ini direbut sama pelakor, tapi dengan jalur nikah diem-diem. Nah, yang begitu juga banyak tuh, Ustaz. Nah, ini dia. Kalau kita baca kompilasi hukum Islam di Indonesia, bahwasanya yang namanya poligami itu harus izin sama istri, nggak boleh diem-diem.
Kalau diem-diem berarti nggak sah menurut hukum Islam dan hukum negara gitu ya. Karena kompilasi hukum Islam di kita ini kan sudah dibahas oleh para ulama gitu. Artinya kalau orang suami mau poligami itu harus dapat izin. Kalau tidak istri, dapat izin, ya nggak boleh dong. Ya adil karena istri atau perempuan itu kan nggak boleh poliandri gitu. Jadi kalau suami mau poligami itu harus izin sama istri. Kalau istri nggak ngasih alasan apapun, ya nggak boleh. Komunikasilah di antara kita, karena kita walaupun jadi suami istri bukan berarti memiliki dia sepenuhnya yang bisa kita atur, karena ada sang pemilik jiwa dan hatinya begitu ya Ustaz. Dan dia juga punya berhak untuk berkembang, memberdayakan dirinya untuk menjadi lebih baik, karena paling tidak kalau punya penghasilan bisa membantu keluarga. Betul. Mantap. Wah, Ustaz, saya jadi ngebayangin kalau ada orang yang punya istri empat-empatnya punya penghasilan. Enak hidupnya ya, Ustaz. Iya, kalau lihat dari luarnya enak. Dari luarnya ya, kalau dari satu sisi ya. banyak. Cuma kita nggak pernah tahu dalamnya seperti apa. Nah, kalau misalnya gini, Ustaz. Dalam suami istri memang sebaiknya pencari nafkah itu diambil perannya oleh sang suami. Tapi dalam kondisi seperti sekarang banyak juga yang bertukar peran nih Ustaz. Yang mengurusi keluarga, anak dan urusan rumah tangga itu adalah suami, tapi istri yang mencari nafkah keluar. Apa pandangan Islam dalam kondisi pertukaran peran seperti ini Ustaz? Ya, tadi kita sudah bahas bahwasanya yang menafkahi keluarga atau anak dan istri itu adalah kewajiban dari suami gitu ya, termasuk juga kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Ya ada makanan yang udah mateng, artinya kan dimasak dulu kalau dimasak gitu. Atau misalnya beli online gitu kan, kalau beli online mungkin lebih nggak hemat ya. Kalau masak sendiri kan hemat tuh. Betul. Nah kalau masak sendiri itu sebenarnya tugasnya lelaki gitu, dan itu udah disepakati oleh ulama 4 mazhab, ulama fikih 4 mazhab. Jadi ngurus anak gitu kan, ya sebenarnya istri tuh kalau dalam perspektif hukum Islam ya apa namanya ya seperti ratu gitu. Oh, justru istrilah yang harus dilayani bagaikan seorang ratu. Iya, itu. Jadi suami yang ambil peran dari mulai ngurus anak, ngurus kebersihan rumah, makanan di meja. Betul. Itu suami sebenarnya, Ustaz. Iya, karena Rasulullah juga seperti itu. Nggak ringan tangan gitu. Ringan tangan tuh Rasulullah manusia seperti manusia biasa, seperti pada umumnya manusia biasa, lelaki biasa, suami biasa. Ya peran Rasulullah sebagai di rumah tangga, peran Rasulullah sebagai ayah, sebagai suami, ya juga dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau itu kalau menyediakan air sendiri, menjahit pakaiannya sendiri, kadangkala seperti itu. Tapi memang ada juga orang-orang atau sahabat-sahabat Nabi yang bersedia untuk menjadi asistennya, yang nyediain sepatunya, yang nyediain untanya, kudanya, ada juga yang bantu. Nah, ini sekarang saya mau ngajak Ustadz Ahong untuk membaca satu tweet dari netizen yang mau langsung bertanya nih Ustadz. Kita lihat sama-sama di Twitter kita di @metro_tv dari Sukmawati. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Sukma, izin bertanya. Saya adalah seorang istri yang bekerja di perusahaan media. Jam kerja saya berbeda dengan suami. Ketika suami sudah di rumah, saya masih sibuk dengan urusan kantor. Tak jarang timbul perdebatan antara saya dan suami. Bagaimana pandangan Islam terhadap kondisi seperti ini? Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini juga mungkin di kota-kota besar sering mengalami hal seperti ini nih Ustaz. Saya juga ngalamin Mas. Iya begitu? Iya. Jadi istri masih bekerja? Istri kerja, ya kita masih di rumah gitu kan. Nah, istri terus? kerja sampai malam, ya kan. Dulu istri saya pernah kerja
kan istri saya farmasis gitu, pernah kerja yang jamnya itu sampai malam gitu ya, sampai malam. Kita tanya sama istri, gampang sebenarnya kayak gitu. Kita tanya sama istri, "Dek, kamu luangnya waktu kapan aja gitu, jam berapa kalau misalnya mau hubungin." Kan itu dikomunikasiin kan, jam berapa aja nih kalau aku mendesak mau hubungin, itu jam berapa aja. Kan bisa ditanyakan seperti itu ya. Nah, kembali lagi sih, ya dalam Islam nggak ada panduannya secara khusus, itu kita praktik sambil jalan aja gitu. Oke. Jadi istrinya kerjanya malam gitu, nggak ada komunikasi. Ya tinggal ini aja sih, kedewasaan kita dalam berumah tangga gitu. Itu sangat penting sekali gitu. Iya, jadi ya sebenarnya toh istri kamu kerja itu kan buat keluarga, bukan buat foya-foya atau bukan buat nyenengin dirinya sendiri, toh buat kamu, ingat dong gitu. berarti selama tujuan bekerjanya itu emang buat keluarga dan tidak melakukan hal-hal di luar kewajaran, di luar sana, semata-mata karena untuk mendapatkan penghasilan dalam batas-batas yang benar, ya dibolehkan. Iya, dan itu kecuali dengan kesepakatan. Iya, kecuali ya kerjanya yang kalau tadi kan di media jelas dong halal gitu. Kalau kerja yang nggak halal, suami berhak dong protes karena sebagai muslim kita kan ada aturan-aturan yang harus kita tidak lakukan gitu. Tapi ya kalau dengar cerita Ustadz, intinya sebenarnya nggak ada peran yang jauh lebih besar di bulan Ramadan antara suami dan istri. Dua-duanya punya peranan yang sangat penting. Yang penting adalah komunikasi, pembagian perannya, supaya sama-sama punya tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai baik, terutama di bulan Ramadan ini kepada keluarganya. Nah, kan tadi di awal kita sempat dengar dan juga Ustadz sampaikan bahwa suami dan istri dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya ya dilakukan di luar puasa. Ya. Setelah berbuka sampai puasa lagi berarti sampai subuh. Imsak. Sampai imsak ya Ustaz ya. Oke, itu berarti waktu yang dibolehkan untuk melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau di luar jam itu, misalnya pagi-pagi suami mau kerja atau istri mau kerja, kebiasaannya di luar bulan puasa cium kening. Ya, jadi biasanya kan kalau hanya kecup kening gitu ya, cuman kecup pipi gitu kan, nggak sampai menimbulkan ya syahwat yang tinggi sehingga nanti menyebabkan nafsu yang lebih, akhirnya sampai ke hubungan intim. Kalau hanya sekedar kecup kening nggak masalah sih. Oke, buat yang nggak bisa menahan dan akhirnya keterusan, apa hukumnya Ustaz? Ya, jadi ulama membagi dua hal. Jadi yang namanya puasa nih, kita puasa itu kan biasanya habis sholat tarawih niat bareng-bareng tuh. Ya kan, niat bareng-bareng. Itu memang diwajibkan niat itu di waktu malam hari. Malam itu kapan? Dari maghrib sampai ya imsak itu. Sebenarnya imsak masih boleh minum, tapi itu untuk jaga-jaga biar nggak keterusan sampai azan subuh. Jadi sampai imsak lah, katakan demikian. Nah kalau udah niat di malam hari, niat puasa, tiba-tiba melakukan hubungan suami istri gitu ya, melakukan hubungan suami istri, padahal udah niat puasa. Nah maka di situ laki-lakinya ya itu wajib membayar puasa yang itu batal puasanya. Oke. Gitu. Untuk menggantinya Ustaz? Nah, mengganti puasa nanti di luar itu. Di luar Ramadan? Di luar Ramadan. Selain mengganti puasa, dia juga wajib bayar kifarat uzma namanya. Kifarat yang agung. Kifarat ini adalah bayar kalau sekarang kalau pertama memerdekakan budak. Sekarang udah nggak ada budak. Benar. Ini nggak bisa diambil. Kedua itu puasa 2 bulan berturut-turut, ya elah gantinya. Puasanya sekali, mainnya sekali, gantinya 2 bulan, aduh pusing gitu kan. Gitu. Apalagi di luar bulan Ramadan orang-orang nggak pada puasa gitu. Nah ada solusi yang terakhir. Yang terakhir tuh solusinya apa? Jadi memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang. Bayar kifaratnya seperti itu. Makannya tuh 1 kali makan Ustaz? Iya, 1 kali makan. 1 kali makan termasuk sama lauknya. Sama lauknya semuanya untuk 60 orang. 60 orang.
Oke, jadi sebenarnya obrolan kita hari ini ya cukup lengkap nih mengenai peran istri dalam rumah tangga, terutama di bulan suci Ramadan. Baik itu yang bekerja ataupun tidak bekerja. Yang jelas sih ya seorang istri punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya baik mungkin menanamkan nilai-nilai baik, nilai-nilai positif, menjaga keluarganya, melindungi suaminya. Dan juga kalau misalnya memang punya penghasilan, ya bukan berarti dia jadi jumawa, jadi superior, menganggap lebih berhak untuk mengatur suaminya. Sementara kita tahu dalam kacamata Islam, imamnya itu adalah suami ya Ustaz ya. Jadi buat istri yang mau bekerja, silakan aja. Asal semuanya dalam kesepakatan, dalam koridor yang sama, komitmen bersama antara suami istri. Jadi nggak ada yang dirugikan. Ya. Begitu ya Ustaz ya? Ya. Siap kalau begitu. Nah, jadi buat para istri yang mau bekerja dan juga suami yang mungkin selama ini merasa bersalah karena kondisi pandemi, ya harus melepaskan pekerjaannya, sementara harus bergantung nafkah keluarga dari sang istri, ya mudah-mudahan segera bisa mendapatkan solusi dan mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat dari obrolan kita hari ini. Ustadz Ahong, terima kasih banyak atas segala penjelasan dan pencerahannya. Sama-sama. Dan saya Bayu Oktara undur diri, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat melanjutkan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV